Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, sayangi keluarga dengan tetap di rumah saja. Anak-anak, sebelum belajar seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, hari ini kita masih belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kedua tentang ciri-ciri makhluk hidup. Mari kita langsung ke pembelajarannya bersama-sama. Mohon disimak ya. Kalian sudah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup di pembelajaran yang pertama. Jadi kamu sudah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup di pembelajaran pertama yang kemarin. Nah, di pembelajaran yang pertama kalian sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu bernafas, makhluk hidup itu bergerak, makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang. Makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Makhluk hidup itu berkembang biak. Makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Nah, jadi ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Kita sebagai manusia berjalan menggunakan kaki. Kalau ikan itu berenang dengan siripnya. Cicak merayap di dinding dengan kakinya. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang cara bergerak dari berbagai hewan. Yang pertama, berenang menggunakan siripnya. Ini diantara lain pasti ikan. Contohnya seperti paus dan lumba-lumba, atau contoh lainnya yang sejenis dengan ikan. Lalu ada juga yang kedua, terbangnya menggunakan sayap. Antara lain kupu-kupu, burung, kumbang, belalang, lebah, dan capung. Lalu ada juga yang berjalan dengan kakinya. Antara lain ayam, burung, itik, angsa, kuda, dan gajah. Nah, lalu ada juga yang melompat. Antara lain seperti katak, kelinci, dan kanguru. Ada juga contoh hewan yang melata yang menggunakan perutnya, antara lain ular, cacing, dan buaya. Ada lagi contoh hewan bergerak memanjat dengan kedua tangan dan kakinya, antara lain beruk. Bergelantungan dengan kedua tangan dan kakinya, antara lain juga ada kera dan orang hutan. Ini adalah cara macam-macam bergerak hewan. Apakah tumbuhan juga bergerak, anak-anak? Nah, kita cari tahu apakah tumbuhan itu bergerak seperti hewan dan manusia. Cara tumbuhan bergerak. Di sini, Bapak mempunyai dua gambar tumbuhan. Ada tumbuhan putri malu dan matahari. Bagaimana gerakan yang dilakukan tumbuhan? Jika kamu perhatikan, pucuk tumbuhan umumnya akan bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari. Jadi, bergeraknya selalu mengikuti arah datangnya sinar matahari. Gerakan tersebut bertujuan untuk memperoleh sinar matahari atau untuk melindungi diri. Pernahkah kalian menyentuh daun putri malu? Nah, ini gambar daun putri malu. Bagaimana jika disentuh? Coba bandingkan keadaan daun putri malu di saat siang dan malam hari. Daun putri malu akan segera mengatup nih seperti ini nih jika disentuh. Dan demikian juga jika udara di sekitarnya dingin atau di saat malam hari.
Kalau tidak disentuh akan membuka seperti ini ya anak-anak. Contoh lainnya adalah bunga matahari. Bunga matahari ini bergerak sesuai dengan arah datangnya sinar matahari. Di pagi hari, bunga matahari menghadap ke arah timur karena menghadap ke arah matahari. Saat matahari terbit, di tengah hari, bunga mataharinya akan menghadap ke atas. Karena matahari ada di tengahnya ya anak-anak pada saat tengah hari. Dan pada sore hari, bunga matahari akan menghadap ke barat karena mengikuti arah cahaya mataharinya. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Manusia itu bernafasnya dengan paru-paru. Nah, seperti ini nih alat bernafas untuk manusianya ya anak-anak ya. Sedangkan ikan ini bernafasnya dengan insang. Nah, ini berbeda ya dengan manusia ya. Karena ikan ini hidup di air, jadi alat pernafasannya menggunakan insang. Hewan menyusui seperti kucing dan kambing bernapas menggunakan paru-paru. Nah, sedangkan cacing bernafas menggunakan permukaan kulitnya. Jadi, alat pernafasan di setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Apakah tumbuhan juga bernafas? Nah, tumbuhan juga mempunyai alat pernafasan. Udara masuk ke dalam tumbuhan melalui permukaan bawah daun, akar, dan batang. Alat pernafasan pada permukaan daun disebut stomata atau mulut daun. Nah, jadi di sini juga tumbuhan bernafas. Bernafasnya melalui stomata atau mulut daun. Nah, ada perbedaan antara yang dihirup dan yang dikeluarkan oleh tumbuhan dan manusia. Nah, kalau manusia itu bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu nama udaranya ya. Nah, sedangkan untuk tumbuhan itu sendiri, tumbuhan itu tidak menghirup oksigen, tetapi tumbuhan itu menghirup karbon dioksida. Jadi, yang kita keluarkan itu dihirup oleh tumbuhan. Nah, tumbuhan akan mengolahnya dan mengubahnya menjadi oksigen yang akan dikeluarkan oleh tumbuhan untuk kita bernafas. Maka udara oksigen di sekitar kita itu tidak akan habis selama masih ada tumbuhan. Nah, maka jangan kita tebang tumbuhan yang ada di sekitar kita. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Coba kalian ingat ketika kalian masih bayi. Kalian bandingkan tinggi dan berat badan kalian sekarang. Pasti berbeda ya anak-anak. Nah, berarti anak-anak mengalami pertumbuhan tinggi dan pertumbuhan tinggi dan pertumbuhan berat. Begitu juga hewan. Nah, contohnya hewan ini adalah ayam. Ayam di sini dari telur menetas menjadi anak ayam. Nah, dan terus bertumbuh menjadi ayam yang lebih dewasa. Nah, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Awalnya dari biji, lalu keluar akar, keluar daun, tumbuh besar dan tumbuh tinggi, lalu bisa berbuah. Nah, itu artinya makhluk hidup bisa tumbuh.
Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, jadi kalau manusia itu melahirkan ya. Tapi kalau hewan ada yang melahirkan, ada juga yang bertelur. Nah, kita akan belajar mengenai hewan apa saja yang berkembang biaknya dengan cara melahirkan, bertelur, dan ada juga hewan yang melahirkan dan bertelur. Nah, kalian pasti penasaran ya? Berdasarkan cara perkembangbiakannya, hewan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah hewan bertelur atau yang disebut ovivor. Kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur yaitu contohnya ayam, itik, dan ikan. Hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau vivipar ada juga contohnya seperti sapi, kambing, dan kucing. Nah, lalu ada juga hewan yang bertelur dan beranak atau biasa disebut dengan ovovivipar. Jadi, proses bertelur dan beranak itu secara berurutan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini yaitu ada ular, kuda laut, ada ikan pari. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang itu berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang sangat menyilaukan, dengan cepat kita akan menutup mata. Nah, ini disebut dengan peka terhadap rangsang. Lalu, pada tumbuhan ada contohnya dari daun putri malu. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Ada juga buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Nah, jadi ini adalah buah dari pohon pacar Cina. Kalau itu disentuh, itu akan membuka ya anak-anak. Lalu pada hewan itu ada landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Maka dari itu, kita wajib bersyukur kepada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan oleh Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila yang
pertama. Nah, kita ingat lagi tentang Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda ini besar, gagah, dan perkasa. Nah, lihatlah perisainya anak-anak. Nah, pada perisai ini memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila ini adalah dasar negara kita. Pancasila itu berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5. Sedangkan sila artinya dasar atau aturan. Jadi, arti dari Pancasila yaitu 5 dasar atau 5 aturan. 5 dasar atau 5 aturan yang ada di Pancasila ini mempunyai lambang dan bunyi masing-masing. Contohnya sila pertama dilambangkan bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua dilambangkan rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dilambangkan pohon beringin, yaitu Persatuan Indonesia. Yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang penerapan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita harus bersyukur, beribadah sesuai agama kita, menjalankan setiap perintah Tuhan, menghargai agama orang lain. Nah, begitu anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Bapak jelaskan. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk membantu kalian belajar di rumah. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.